Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ketiga belajar Flutter biar bisa jadi mobile developer. Oke, karena kemarin ada yang minta untuk tata cara setup atau instalasi Flutter di PC atau di laptop ya. Maka hari ini karena kebetulan hari Minggu, saya akan buatkan untuk panduan tutorial install Flutter di PC ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian ketikkan Flutter di Google atau di web di browser kalian ya. Nah, kalau kalian sudah muncul seperti ini hasilnya, kalian pilih saja. Kalian bisa memilih Docs atau install Flutter, tapi untuk ke tutorialnya, ke instalasinya kalian bisa langsung klik ini saja, install Flutter. Nah, di sini ini disesuaikan dengan OS dari laptop kalian ya atau PC kalian ya. Misalkan kalian menggunakan Linux, kalian pilih Linux. Kalau macOS pilih macOS. Dan karena di sini saya menggunakan Windows, saya memilih Windows. Nah, untuk di sini untuk rekomendasinya kita Android ya karena kita mau menjadi mobile developer. Oke. Di sini adalah halaman bagaimana melakukan instalasi dan setup Flutter di laptop atau di PC ya. Pertama di sini adalah start building. Kita skip saja. Kita langsung ke fokus ke sini nih. Hardware requirement atau persyaratan hardware ya. Jadi ini adalah persyaratan hardware yang harus PC kalian atau laptop kalian miliki ya. Yang pertama adalah CPU core-nya minimum 4. Nah, untuk melihat CPU core gimana kalian bisa download aplikasi CPU Z ya di laptop atau di PC kalian. Kalian lihat di sana jumlah core dari CPU kalian itu berapa. Untuk menggunakan Flutter ini minimal 4 dan rekomendasinya berapa? 8 ya. Kebetulan di saya taruh kulkas sayang, itu taruh kulkas dulu yang bener. Bentar, saya lagi cek dulu untuk CPU Z-nya. Nah, jangan dipegang-pegang sayang. Gimana? Aku lupa ya penggunaannya. Nah, iya. Nah, kalian bisa mengetik dalam. Oh iya. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa ketikkan Windows R, kemudian kalian tulis dxdiag ya. Lalu kalian enter ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini adalah 8 CPU. Kalian fokus ke bagian prosesor. Nah, di sini ini adalah tipe prosesor yang digunakan di laptop saya ya, ada Core i5 8250U dan di sini 1,6 GHz 8 CPU. Artinya laptop saya menggunakan CPU sebanyak 8 buah ya. Artinya ini sudah sangat sesuai dengan rekomendasi ya. Kemudian apalagi di sini RAM-nya ya. RAM-nya itu minimal 8 GB dan rekomendasinya dalam 16 GB. Nah, jika kita lihat di sini iya. Di sini jika kita lihat di sini RAM-nya saya sudah 8 GB ya atau sudah memenuhi standar minimum dari apanya? Ya, udah 8 GB ya. Bisa dilihat di sini memori 8192 MB, artinya itu 8 GB. Selanjutnya apalagi selanjutnya aduh awas mau jatuh sayang. Selanjutnya adalah display resolution in pixel ya atau ukuran layar ya. Di sini minimumnya adalah 1366 kali 768. Kita lihat lagi di bagian display ini. Nah, di sini kebetulan untuk resolusi display saya awas ini. Mana nih? Enggak ada. Enggak ada ya. Kenapa tuh?
Di displaynya ini seharusnya di sini. Bentar. Bentar. Oke, untuk mengecek display sebenarnya kalian bisa klik kanan. Klik kanan lalu pergi ke pengaturan tampilan ya atau display. Nah, di sini kalian bisa cek, di situ ada keterangan ya di 1366 kali 768. Artinya untuk display saya itu sudah memenuhi standar ya, standar minimumnya. Oke. Selanjutnya apalagi selanjutnya adalah persyaratan apanya? Sana turun dulu. Ini kan tempat mic. Ini mau lagi ngomong, Bagus di bawah. Predis minimumnya minimum ya ada di 11 GB ya. Dan rekomendasinya 60 GB. Kebetulan saya menggunakan SSD 256 GB yang masih sangat luas ya. Masih tersedia sekitar 120 lebih. Jadi ini aman-aman. Tuh, masnya error sih. Jangan dirusak ya. Selanjutnya apalagi ada software requirement atau persyaratan software ya. Untuk Windows-nya minimal menggunakan Windows 10 dengan versi 64 bit ya. Nah, untuk mengeceknya di mana? Kalian bisa mengeceknya di tadi ya di DXD tadi di bagian sistem. Nah, di situ akan tertulis di sini tuh. Windows 11 Home Single Language 64 bit, artinya itu sudah sangat memenuhi standar dari persyaratannya. Apalagi yang diperlukan, kalian harus sudah memiliki Windows PowerShell. Nah, kalian bisa mendownloadnya. Permainan saya buku rusak. Nah, kalian bisa klik link ini aja nih. Kalian klik kanan nih. Nanti kalian ikuti petunjuknya di sini. Nah, kalian langsung aja download PowerShell dan ikuti petunjuk selanjutnya ya. Lalu ada Git ya, kalian juga harus menginstal Git. Kalian klik aja linknya, klik lalu download. Balik sini. Nanti rusak lah. Itu mainan kamu tuh. Itu mainan kamu. Nah, di situ kalian bisa install saja dan ikuti petunjuk instalasinya. Selanjutnya apalagi di sini kita sangat disarankan menggunakan Android Studio ya, walaupun sebenarnya kita bisa menggunakan browser, tapi tetap kita disarankan untuk menggunakan Android Studio. Nah, oleh karena itu pastikan kalian menggunakan koneksi internet yang lancar. Kalau bisa pakai WiFi aja ya, karena kalau pakai data ini akan mendownload banyak sekali data. Mungkin minimal 5 GB lah. Nah, kalian juga nanti harus download ini Android Studio dan ikuti petunjuk instalasinya saja. Selanjutnya kalian harus menyiapkan text editor ya. Text editornya itu yang biasa buat ngoding ya. Untuk saya itu biasanya di sini menggunakan Visual Studio Code ya, yang paling populer, banyak digunakan oleh para programmer ya. Dan nantinya diinstal juga extension untuk VS Code. Biarin aja lah. Nah, untuk Visual Studio Code sendiri itu minimal versi 1.77. Nah, jika sudah, apalagi yang harus kita persiapkan? Jika kalian sudah mempersiapkan ini semua, udah di-download, udah diinstal semua, kalian langsung ke bagian ini nih. Biasanya kalau di awal itu tampilannya seperti ini nih. Nah, tapi kalian klik yang ini, download dan install ya. Karena kebetulan saya sudah mendownloadnya, kalian klik saja ini, nanti akan muncul download ya seperti ini. Nah, jika sudah selesai downloadnya, kalian pergi ke folder downloadnya.
Bentar. Alki sih. Nah, biasanya ada di sini. Kalau saya dulunya itu tergantung kalian ya, menyimpannya di sebelah mana. Kalau saya ada di sini. Oh, bukan di situ ternyata. Bentar. Sebentar. Sepertinya saya lupa nih folder downloadnya. Nggak tahu. Bentar. Bisa. Nah, ini saya ya beli bubur sumsum. Untuk folder downloadnya ada di sini ya, hasil downloadnya. Nah, jika kalian sudah mendownload ini, pertama kalian harus membuat folder dulu di mana kalian akan menginstal Flutter ini. Nah, kebetulan kalian bebas mau di C atau di D, tergantung. Kalau saya menginstalnya ada di folder di disk C. Kemudian saya membuat sebuah folder dengan nama Flutter ya. Nah, jika sudah, biarkan folder itu kosong. Setelah itu kalian kembali ke ini hasil downloadan kalian, lalu klik kanan pada hasil downloadannya, kemudian di WinRAR. Saya merekomendasikan menggunakan WinRAR ya. Kalian kalau nggak kayak gini, kalian klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Klik. Nah, untuk isinya kalian Ctrl A seperti ini. Kemudian ekstrak tuh, arahkan ke folder Flutter yang sudah kalian gunakan atau kalian buat ya. Misal ke sini. Kalau saya di sini ya. Lalu kalian oke, karena saya tadi sudah karena saya sebelumnya sudah mengekstraknya, jadi ini akan saya skip ya. Nah, kalian intinya diekstrak sampai selesai, sampai 100% ya. Jika sudah, kalian tutup aja, kalian kembali ke tutorialnya ya. Nah, jika sudah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya jika sudah. Nah, jika sudah, bentar ya. Nah, jika sudah, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mengatur variabel path. Nah, gimana caranya mengatur variabel path? Kalian bisa klik logo Windows, kemudian kalian pergi ke kontrol panel. Di kontrol panel kalian klik di bagian program, lalu program dan fitur. Bentar, salah. Sepertinya saya salah. Bukan di sini. Haha. Sorry. Bentar, kalian ke akun pengguna. Lalu bentar, saya agak lupa ya, maaf ya. Kalau enggak, bentar. Kalau enggak kayak gini aja, kalian ke sini, terus kalian ke kontrol panel, buka dulu, lalu kalian ketikkan variabel. Nah, jika sudah muncul seperti ini, sistem edit variabel lingkungan, kalian klik edit variabel lingkungan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah, kalian perhatikan di bagian user variable ya. Di sini for program ini kan nama user Windows saya. Nah, di laptop kalian mungkin nanti berbeda. Intinya kalian perhatikan di sini. Jika sudah ada folder path, ini PAT ya, PATH path, kalian bisa klik edit seperti ini. Lalu kalian bisa klik new. Nah, tapi sebelumnya kalian kembali dulu ke folder kalian di mana Flutter kalian diinstal ya.
Nah, di sini kan saya menginstalnya di sini ya, mengekstraknya tadi ya. Nah, kalian klik pada bagian ini atasnya, kemudian kalian kontrol belum salah. Kalian buka Flutter-nya, terus kalian buka folder bin. Nah, jika sudah kalian klik bagian atasnya, kalian kontrol C, atau kalau enggak ya kalian klik kanan, salin alamat ya, sama aja. Lalu kalian kembali ke tadi ya, baru kalian klik new, kalian paste seperti ini. Nah, karena di sini saya sudah ada di bagian atas mana ya? Cancel. Saya sudah ada, bentar. Saya sepertinya loh kok nggak ada ya? Bentar. Flutter seharusnya udah ada sih saya sih. Loh. Kok nggak ada ya? Perasaan sudah ada. Oh ya, karena saya sepertinya oke. Bentar ya. Nah, karena saya sudah ada nih. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Kita move up Flutter ini sampai ke paling atas. Nah, jika sudah kalian tinggal klik OK, lalu OK. Nah, itu untuk mengatur variabel path. Variabel path ini untuk apa? Untuk agar kalian bisa mengakses Flutter command line dimanapun, di command line manapun. Ini nih fungsinya untuk ini nih ya. CMD. Nah, tuh. Itu adalah fungsinya tadi ya. Kalau tidak dilakukan seperti itu akan tampil error. Nah, di sini Flutter Doctor itu untuk melihat apakah laptop kalian sudah siap untuk menjalankan Flutter atau belum. Di sini kita bisa lihat di sini sudah centang semua, artinya semua persyaratan sudah siap. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya. Oke. Ini artinya sudah selesai ya. Selanjutnya kita harus mengkonfigurasi Android Studio-nya. Nah, jika sebelumnya kan saya sudah menginstruksikan untuk mendownload dan menginstal Android Studio-nya ya. Setelah di-download dan diinstal, kalian buka Android Studio. Biarkan prosesnya sampai selesai ya. Nah, jika sudah tampil seperti ini, pertama untuk membuat aplikasi Android menggunakan Flutter, pastikan bahwa komponen Android berikut telah diinstal. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa komponen ini harus sudah diinstal. Nah, caranya gimana? Pertama, jika kalian membuka Android Studio, kalian pilih yang ini aja. Karena saya sudah dikonfigurasi ya, jadi pilih yang ini. Kalian buka ini Android Studio-nya, kemudian kalian pilih More Action, lalu kalian pilih SDK Manager. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya pastikan Android API ya, ini Android API 34.0.5 has been select, telah dipilih. Tapi karena ini sudah yang terbaru, sudah menggunakan Android API 3.35 ya. Jika kita lihat tidak ada ya 34,5, jadi kita pakai ini yang 35. Jadi kita pastikan ini terpilih dan lihat pada statusnya harus sudah terinstall ya. Jika belum diinstal, kalian klik, kemudian kalian klik apply. Nanti dia akan otomatis mendownload dan menginstalnya untuk kalian ya. Jika sudah, kalian klik OK. Kita kembali ke tutorialnya. Nah, intinya jika sudah, intinya statusnya itu harus sudah installed
Nah, jika statusnya update available atau belum diinstal, maka kalian harus menginstalnya dulu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita klik ke SDK tool. Jadi kita klik ke bagian yang tadi ya. Nah, di sini kan SDK platform. Nah, di sini adalah SDK tool. Kalian klik. Lalu kalian harus pastikan bahwa Android SDK Command Line Tool, SDK Build Tool, Platform Tool, dan Emulator itu terinstall ya dan dipilih. Nah, di sini SDK Build Tool, Command Line Tool, Emulator, sama Platform Tool. Nah, dan statusnya harus installed ya di sini ya. Installed atau telah diinstal. Jika belum, kalian bisa mengkliknya. Ya, makasih. Ya. Om. Dah. Nah, nggak mau nanti sakit. Mau kopi aja. Nah, jika kalian belum installnya, kalian bisa centang seperti ini. Ya. Dibikin jus. Ya. Dicentang seperti ini, kemudian kalian klik apply. Nah, nantinya dia akan mendownload lagi, dan downloadannya cukup besar ya. Nggak tahu. Hah? Masa resepnya? Iya, nggak tahu ya. Nah, kalian apply nanti pokoknya sampai instalasinya selesai. Jika sudah, klik finish, lalu nanti kalian klik OK seperti itu ya. Selanjutnya apalagi? Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi target Android-nya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan VM Acceleration. Bagaimana caranya? Lihat, Jembrang. Untuk mengaktifkan VM Acceleration, kalian bisa klik ini ya, VM Acceleration on Windows. Kemudian kalian baca saja. Nah, ini dia. To install WHPX on Windows, follow this step. Untuk menginstal WHPX di Windows, ikuti langkah berikut. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah buka kontrol panel, kemudian app dan fitur, ke program dan fitur, lalu klik di sini menghidupkan atau mematikan. Nah, di bagian sini kalian pilih Windows. Nah, ini dia. Windows Hypervisor Platform. Kalian centang, kalian OK. Nanti dia akan secara otomatis menginstal fitur yang dibutuhkan ya. Dan dia biasanya kalau udah selesai dia akan minta restart, dan kalian bisa restart dulu ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Ini udah oke. Jika sudah, kalian kembali ke bagian instalasi ya. Kemudian kita buka lagi Android Studio-nya. Ini kita tutup. Ya, makasih. Dah. Pakai sedotan. Enggak mau. Kenapa? Mau diminum aja. Lagi ya. Nah, jika sudah, kalian kembali buka ya, jus apel. Kalian buka kembali Android Studio-nya ya. Android Studio-nya kalian buka kembali, kemudian ke setting, ke SDK Manager. Jika kalian memiliki project yang sudah dibawa, tool Device Manager. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kalian buka Android Studio. Kalian ke sini. Nih, ke Device Manager.
Nah, ke device manager. Setelah itu, mana tadi? Kok hilang? Nah, di sini karena saya sudah ada ya, kalian bisa create virtual sebenarnya ini. Create virtual device. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa memilih device apa yang ingin kalian gunakan nantinya di emulator kalian ya. Karena di sini saya sudah download. Di sini saya menggunakan Pixel 2 ya, karena biar lebih enteng aja karena laptop saya RAM-nya masih 8. Jadi saya menggunakan yang Pixel 2 biar lebih enteng karena semakin tinggi ininya biasanya kebutuhannya dan downloadnya itu semakin banyak ya. Jadi saya menggunakan yang enteng-enteng aja ya. Nanti kalian nek-nek aja intinya. Nah, kalian pilih misal di sini Pixel 3 deh nih. Kalian next ya. Next. Nah, nanti kalian pastikan untuk mengklik ini nih tanda panahnya nih di X8664 ya. Ini kalian pilih yang X8664 lah. X8664 nih kayak gini. Nah, kalian klik di tanda panah. Nanti kalian akan diperintahkan untuk mendownload, menginstal dan lain sebagainya. Nah, kalian install aja sampai selesai. Di sini karena saya sudah mendownload ya, atau saya contohkan deh. Mana ya? Misal ini deh. Nih. Nah, dia kan otomatis mendownload seperti ini nih. Sampai prosesnya selesai ya. Nanti dia akan selesai dan kalian nanti akan mengklik tombol ini finish. Ini saya cancel aja ya karena saya udah download tuh. Downloadnya itu 1,6 GB ya. Jadi kalian harus mempersiapkan kuota yang banyak atau kalian di tempat wifi ya. Ini saya cancel aja karena saya udah punya ya. Saya nggak butuh. Walaupun di Visual Studio saya masih error. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke, ya jitu selanjutnya apalagi yang harus dibutuhkan? Oke, next. Nah, nanti oke, makasih. Enak banget. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyetujui Android license. Pecel. Pecel. Bukan pecel nggak ada. Nggak ada pecel. Bisa. Bisa ada. Ya. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menjalankan perintah berikut di CMD. Nggak mau jus mangga. Kalian bisa copy ya perintah ini. Lalu nanti kalian jalankan hingga muncul seperti ini. Al SDKPK license accepted. Jadi kalian bisa buka PowerShell atau CMD lah sama saja. Jika sudah kalian pastikan seperti ini ya. Kemudian kalian enter. Biarkan prosesnya berjalan. Nah, itu bisa lihat computing update Al SDKPK license accepted. Dia artinya udah selesai. Udah sukses. Nah, bentar ini apa nih? Oh, ini jika ada error ya. Nah, ini seperti itu. Setelah seperti itu, kalian cek menggunakan Flutter Doctor ya. Kalian ketikkan Flutter Doctor. Bisa seperti ini aja atau minv seperti ini. Pastikan semuanya telah hijau dan nggak ada error. Kalau masih ada error berarti masih ada yang salah. Nah, di sini punya saya sudah hijau semua ya, udah aman semua dan sudah bisa menjalankan Flutter. Hanya saja di bagian connectednya di sini tidak available, padahal saya sudah memiliki Android Studio dan memiliki emulatornya ya, tapi entahlah saya juga masih mencari-cari ya kenapa masih error untuk emulatornya. Pastikan tidak ada statusnya no issues found atau tidak ada isu yang ditemukan. Ini apa? Nanti ya. Nah, itu kan kitiran.
Pikiran bisa dimainin. Iya, ini buat kamu aja. Nah, jika sudah selesai artinya kalian sudah siap untuk mengoding Flutter. Kamu bantuin aku Ya, ya. Sebagai tambahan, kalian bisa mendownload extension-extension yang dibutuhkan untuk melakukan coding Flutter ya. Kalau mau bilang ya. Ya. Kalian bisa buka Visual Studio Code kalian di sini. Lalu kalian ke bagian extension. Lalu kalian ketikkan Flutter. Nah, di sana kalian install semua extension yang mungkin kalian perlukan atau kalian mungkin bisa browsing dulu. Rekomendasi. Oke, ada error. Aku nggak tahu kenapa nih. Oke. Extension Flutter. Kalian browsing dulu. Nah, di sini nih, misal ini atau yang ini kalian bebas. Misal di sini. Nah, tutup aja ini. I don't care. Nah, kalian bisa install aplikasi extension ini ya. Misalnya, wah sebenarnya aku belum punya error line ya. Coba error line. Kita coba error lines. Sebenarnya aku belum punya nih. Aku harus install ini. Oke. Nah, itulah satu. Kemudian ada dart import. Aku udah punya belum dart import? Dart import. Ini kalian bisa browsing sendiri untuk extension yang kalian butuhkan untuk membantu kalian lebih mudah mengcoding Flutter ya. Stylizer. Udah ada. Apalagi ya? Flutter 3 ya banyak lah. Ini kalian bisa coba satu-satu ya. Bentar ya, belum selesai. Ayo, belum selesai, bentar. Ya, intinya seperti itu. Kalian bisa explore sendiri ya untuk extension yang dibutuhkan untuk lebih memudahkan kalian dalam mengcoding Flutter. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengcoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.